Shalom, umat Tuhan yang diberkati. Hari ini adalah hari yang diberkati Tuhan, di mana kita semua boleh hadir di sini menyaksikan acara I Start With Jesus. Boleh sama-sama kita merasakan menikmati kebaikan Tuhan yang terjadi buat kehidupan kita semua. Mari kita hampiri Tuhan di pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara. Mari kita datang di hadirat Tuhan, kita bawa hati kita naikkan sembah kita buat Tuhan, Bapa kita yang setia. Terlebih dari segalanya, Dia tidak pernah meninggalkan Anda dan saya. Meskipun melewati badai, cobaan, pergumulan apapun saudara. Meskipun kita masih jatuh di dalam dosa, tetapi Tuhan, Yesus Bapa kita yang setia, tidak pernah meninggalkan Anda dan saya. Mari kita datang hampiri Tuhan saudara. Siapkan hati kita, sebab Engkau Tuhan yang setia, Engkau Tuhan yang mulia. Kami naikkan syukur kami di hadapan-Mu ya Yesus. Terima kasih Tuhan. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kita panggil lagi Dia, Bapa. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Terlebih dari harta, lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu,
menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Kembali kita katakan, oh Kau tunjukkan kasih setiamu, menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Kau setia, Kau mulia. Katakan Kau setia. Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Kau setia dan mulia, Yesus Bapa yang setia. Terlebih dari segalanya, hanya Engkau Tuhan. Yesus Tuhan ditinggikan, haleluya. Tiada yang lain sepertimu, Kau ku sembah, Kau ku Yesus, Yesus. Hanya Engkau yang kami tinggikan Tuhan, hanya Engkau yang kami agungkan sampai selama-lamanya Tuhan. Kami rindu untuk menyembah-Mu, kami rindu untuk meninggikan nama-Mu, sebab hanya Engkau Tuhan yang layak untuk ditinggikan. Sebab hanya Engkau Tuhan yang layak untuk dimuliakan. Oleh sebab itu Tuhan, kami mengangkat tangan kami agungkan Kau. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Kau ku sembah, oh Tuhan. Kembali kita nyanyikan lagi, mari tinggikan Dia. Kau ku sembah, Kau ku sembah,
sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan, hanya Kau yang ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan, Kau ku sembah, oh Tuhan. Selamat pagi, selamat hari Sabtu. Sebelum beraktivitas menjalani segala kegiatan di hari ini, biarkanlah firman Tuhan menuntun setiap kita. Tentunya masih di awal tahun baru, yaitu di tahun 2025. Bagi saudara mungkin yang baru pertama kali mengikuti kegiatan I Start with Jesus, saya Pastor Romi Matulesi. Saya mengucapkan kepada saudara juga selamat tahun baru 2025. Nah, sebelum kita beraktivitas di hari ini, biarlah firman Tuhan ini akan membawa sebuah berkat yang besar dan memberikan jaminan untuk Anda bisa menyelesaikan segala aktivitas Anda dengan dahsyat, dengan berkualitas. Mari sebelum kita masuk firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kesempatan yang Tuhan percayakan. Kami bisa ada di tahun yang baru, tahun 2025. Kami percaya jaminan Tuhan, penyertaan Tuhan selalu ada bersama dengan kami. Kalau 2024, kami bisa menjalaninya dan kami percaya bisa melewati itu semua karena Tuhan menyertai. Hari ini Roh Kudus ambil alih juga, pimpin setiap kami berbicara melalui firman-Mu, sederhanakan setiap kata kalimat bahasa yang aku pakai, agar setiap anak-anak Tuhan menangkap dengan jelas, mengerti dengan benar, dan kami semua dimampukan untuk bisa mempraktekannya di dalam segala aktivitas kami sehari-hari. Dan kehidupan kami menjadi efektif, berdampak, berbuah yang lebat bagi semua orang yang kami jumpai. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Nah, judul hari ini yang saya bawakan itu berbicara mengenai menjalani hidup baru dengan hati yang berbuah. Coba kita lihat sebentar di dalam Injil Lukas pada pasal yang ke-8, ayatnya yang ke-15. Yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu, menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Nah, di pagi hari ini, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita sekarang telah memasuki yaitu minggu yang kedua di bulan Januari. Nah, bulan di mana banyak dari kita menetapkan resolusi dan harapan untuk tahun yang baru. Namun, tahun baru itu bukan hanya tentang rencana dan tujuan duniawi, melainkan juga tentang bagaimana kita bertumbuh secara rohani dan menghasilkan buah-buah yang berkenan di hadapan Tuhan. Nah, hari ini melalui perumpamaan tentang penabur yang terdapat di Injil Lukas pada pasal ke-8, kita akan belajar bagaimana menjalani hidup yang berbuah di hadapan Tuhan. Nah, yang pertama adalah dengan memiliki tanah hati yang baik. Ingat ini ya, bahwa tanaman itu untuk tumbuh dengan baik, ya perlu ditaruh di tanah yang baik. Dan hati kita itu adalah harus menjadi tanah yang baik. Lukas 8 ayat 15 berkata, yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu, menyimpannya dalam hati yang baik. Nah, perumpamaan ini menekankan bahwa hati kita itu seperti tanah yang menerima benih firman Tuhan. Nah, agar benih itu dapat tumbuh dan berbuah, maka tanah hati kita harus baik. Nah, apa yang dimaksud dengan tanah hati yang baik? Apa yang dimaksud dengan tanah hati yang baik? Tanah hati yang baik itu berbicara mengenai hati yang rendah hati. Ini dia, hati yang rendah hati. Artinya apa? Orang yang rendah hati itu siap menerima firman Tuhan tanpa kebanggaan ataupun tanpa penolakan. Itu dia artinya. Nah, tanah yang baik juga itu berbicara mengenai
hati yang bersih. Nah, hati yang bersih berarti kita perlu menyingkirkan dosa. Kita ya yang harus menyingkirkan dosa, singkirkan kebencian, singkirkan kekhawatiran yang akan menghambat pertumbuhan firman di dalam hati kita. Nah, tanah yang baik juga selanjutnya itu juga berbicara mengenai hati yang haus akan Tuhan. Nah, orang yang lapar dan haus akan firman Tuhan, orang tersebut akan terus mencari Tuhan itu dengan kesungguhan. Artinya sungguh-sungguh dia mencari Tuhan. Nah, tahun ini mari kita periksa tanah hati kita. Apakah hati kita ini siap untuk menerima firman Tuhan? Nah, yang kedua, saudara, untuk kita bisa menghasilkan buah, kita perlu apa lagi? Yaitu mendengar dan menyimpan firman Tuhan. Dengar dan simpan firman Tuhan. Lukas 8 ayat 15 mengatakan firman Tuhan itu harus lebih dari sekedar didengar. Karena saya jumpai banyak orang Kristen itu mendengar firman, ya dia ada di gereja tentunya, ya, tetapi mereka tidak mau menyimpan firman itu di dalam hati mereka. Ingat baik, bukan cuma dengar tapi simpan di hati. Nah, maksudnya menyimpan firman Tuhan di dalam hati kita, di dalam diri kita, itu artinya apa sih? Artinya kalau terima firman Tuhan itu simpan di dalam hati kita, itu artinya kita merenungkan firman Tuhan. Seperti pemazmur yang berkata bahwa aku hendak merenungkan titah-titahmu dan mengamat-amati jalan-jalanmu yang ada di dalam Mazmur 119 pada ayat yang ke-15. Nah, menyimpan firman Tuhan di dalam hati itu juga artinya kita menghidupi firman itu. Menghidupi atau menjalani firman Tuhan itu. Karena Yakobus 1 pada ayat yang ke-22 berkata, atau menasihatkan kita untuk kita menjadi pelaku firman. Artinya bukan cuma dengar, tetapi dengar sekaligus juga melakukannya. Nah, ketika kita menyimpan firman yang ketiga, itu berbicara mengenai kita berpegang pada firman di dalam segala tantangan. Jadi tantangan boleh terjadi, banyak tantangan, tetapi pegangan kita tetap satu. Pegangan kita cuma firman Tuhan. Nah, ketika badai kehidupan datang, izinkan atau jadikan firman Tuhan. Itu satu-satunya yang menjadi jangkar iman kita. Gelombangnya boleh kelihatan keras. Terpaan badainya boleh banyak. Tapi selama engkau jadikan firman sebagai jangkarnya, maka engkau tidak akan terhanyut, engkau tidak akan terbawa oleh arus. Tapi engkau akan tetap kuat berdiri tegak berhadapan dengan badai tersebut. Saudara yang kasih Tuhan, jadikan membaca dan merenungkan firman Tuhan itu sebagai prioritas di tahun ini. Melalui misalkan bacaan Alkitab untuk 1 tahun, banyak saudara jumpai itu untuk saudara bisa dapatkan. Pastikan firman Tuhan tidak hanya sampai di telinga saja, tetapi itu meresap ke dalam hati dan ke dalam kehidupan setiap kita. Nah, yang ketiga saudara untuk bisa menghasilkan buah adalah menghasilkan buah itu dalam ketekunan. Ingat baik, nggak ada orang tanam buah tanpa ketekunan. Dia harus tekun untuk bisa menghasilkan buah tanamannya. Sesuai dengan Lukas 8 ayat yang ke-15. Buah itu adalah bukti kehidupan rohani yang sehat. Ingat, Tuhan nggak cari yaitu sekedar bertumbuh. Tapi Tuhan ingin lihat buah. Tuhan nggak lihat berapa lama Anda jadi warga gereja. Tapi Tuhan ingin lihat perubahan melalui buah. Karena orang yang sehat, kerohanian yang sehat, itu dilihat dari buahnya. Nah, namun buah rohani itu tidak bisa muncul secara instan. Buah itu membutuhkan proses. Sama-sama dengan saya katakan proses. Bukan protes. Ya, proses. Membutuhkan proses. Pertumbuhan. Nah, proses tersebut melibatkan apa saja? Proses tersebut melibatkan ini dia, keteguhan iman. Artinya tetap percaya kepada Tuhan. Meskipun ada tantangan. Meskipun ada kesulitan. Saya tidak mengatakan 2025 nggak ada masalah, nggak ada tantangan, nggak ada kesulitan. Tapi jangan berubah. Tetap percaya Tuhan yang menyertai Anda tidak pernah meninggalkan Anda. Proses berikutnya adalah apa? Tentang apa? Kesetiaan di dalam pelayanan. Bertekun dalam melayani Tuhan. Jangan sebentar-sebentar ngambek. Baru pelayanan beda pendapat sedikit ngambek.
Baru ketemu orang yang tidak sama dengan kita, udah langsung, saya kayaknya nggak cocok di tempat sini. Saya udah nggak bisa lagi pelayanan di tempat sini. Ada orang pelayanan seperti itu. Awalnya semangat. Wah, Tuhan panggil saya, pastor, untuk masuk ke pelayanan ke gereja ini. Karena Tuhan yang ingin saya ada di tempat ini. Terbukti keluarga saya suka untuk masuk ke tempat ini. Begitu ada masalah, begitu ada gesekan, begitu ada pergumulan, begitu ada pencobaan, langsung bilang, kayaknya Tuhan tidak taruh saya di sini, pastor. Loh, kok Tuhan berubah-berubah? Tuhan yang mana yang kamu ikuti? Itu yang jadi pertanyaan buat saya adalah, Tuhan yang mana? Kok bisa ya Tuhan merubah-rubah dalam setiap perjalanan? Saya cuma mau katakan, nggak ada gereja yang sempurna. Karena nggak ada orang yang sempurna. Gereja juga adalah buatan manusia. Hamba Tuhan juga adalah manusia. Jadi kalau nyari kesempurnaan, Anda nggak bisa ketemu. Dan saya sarankan, kalau saudara ketemu dengan orang yang sempurna, Anda jangan temenan sama dia. Sebab kalau Anda temenan sama dia, dia sudah sempurna, dia jadi nggak sempurna gara-gara saudara temenan sama dia. Saya sarankan sama saudara, kalau saudara ketemu dengan gereja yang sempurna, segera keluar dari gereja itu. Kenapa demikian? Karena gereja itu jadi tidak sempurna, gara-gara saudara masuk ke gereja itu. Jadi artinya, saya katakan sama saudara, melayani Tuhan, tetap setia, tetap semangat di tengah segala godaan ketika untuk menyerah. Proses yang berikutnya adalah apa? Berjalanlah terus di dalam yang namanya roh atau di dalam buah-buah roh. Galatia 5 ayat 22 sampai 23 menggambarkan buah roh, yaitu sebagai apa saja? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. So, hasilkanlah buah-buah ini dalam kehidupan Anda. Baik di keluarga Anda, baik di gereja, maupun di dalam komunitas Anda. Nah, saudara yang kasih Tuhan, saya closing dengan aplikasi ini. Karena bagaimanapun, firman Tuhan harus dipraktekkan. So, tahun ini, Tuhan memanggil kita untuk memiliki hati yang baik, mendengarkan firman-Nya, dan menghasilkan buah yang memuliakan Dia. Maka sebagai langkah praktis yang dapat Anda lakukan di tahun ini adalah, yang pertama, cek deh, periksa tanah hati kita. Coba cek, renungkan, apa yang perlu dibersihkan dari hati ini? Atau apa yang perlu diubah dari dalam hati kita? Untuk kita bisa menerima firman Tuhan. Apa yang selama ini menghalangi firman Tuhan datang sama saudara? So please, itu yang harus disingkirkan. Yang kedua adalah langkahnya, pertebal hubunganmu dengan firman Tuhan. Mari buat komitmen tadi, yaitu untuk membaca Alkitab secara teratur. Kalau tahun lalu bolong-bolong ya, baca, enggak, baca, enggak, baca, enggak, baca, baca. Nah gitu ya. Mungkin saudara harus berubah. Tahun ini saudara bisa menjadikan firman Tuhan sebagai perenungan yang mengingatkan Anda sebelum melangkah. Bahkan before you eat gitu ya. Before breakfast, Anda harus makan firman Tuhan dulu. No Bible, no breakfast. Sama-sama dulu dengan saya katakan, no Bible, no breakfast. Lebih keras lagi, no Bible, no breakfast. Oke? Dan langkah aplikasi yang ketiga adalah berkomitmen untuk bertumbuh dan berbuah. So sekarang, jadilah saksi Kristus dimanapun Anda berada. Di kantorkah, di pabrikkah, di dalam lingkungan pertemanan, di keluarga, atau dimanapun juga. Jadi saksi Tuhan, agar orang bisa melihat Yesus hidup di dalam diri saudara. Sebagaimana Yesus berkata di dalam Yohanes 15 pada ayat yang ke-8, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Well, marilah kita hidup menghasilkan buah bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan saya percaya hidup Anda akan menjadi berbeda dan orang-orang yang bersama dengan saudara mengalami perubahan dan menghasilkan, dalam artian mengalami dan menikmati buah-buah yang ada pada saudara. Kita akan masuk di dalam sesi perjamuan kudus. Mari siapkan roti dan anggur di tangan setiap kita. Dan kita mau berdoa dan kita percaya bahwa tubuh dan darah Yesus Kristus yang kita makan dan yang kita minum itu membuat kita ada di dalam Kristus, Kristus ada di dalam kita, dan perkataan kita isinya perkataan firman Tuhan. Mari kita angkat di atas kepala dengan iman, sama-sama saya katakan, dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang telah turun dari surga, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus, tubuh yang tergantung di atas kayu salib, yang memberikan kami bersama dengan keluarga kehidupan yang kekal di dalam kerajaan sorga. Oleh korban tubuh Kristus, maka mulai hari ini kami menang atas segala virus, menang atas segala penyakit, tidak terkapar di meja operasi, tidak terkapar di rumah sakit,
Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah roti yang telah turun dari surga. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita makan tubuh Tuhan Yesus Kristus. Saudara, kalau di hari-hari lain, di luar hari Sabtu ini, saudara ingin perjamuan kudus sendiri di rumah, tapi saudara nggak tahu bagaimana mau ngucapinnya, saudara boleh putar ulang siaran-siaran I Start With Jesus. Di situ saudara bisa ikuti formula perjamuan kudus yang disampaikan pada saat sesi perjamuan kudus. Itu sama, dan perjamuan kudus itu juga saudara bisa jadikan tubuh Kristus dan jadi darah Kristus pada saat saudara mengikuti doa di dalam formula-formula tersebut. Mari kita angkat anggur ini, bersama-sama dengan saya katakan dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus, darah yang tercurah, darah yang tertumpah di atas kayu salib, sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal, oleh korban darah Yesus. Maka mulai hari ini, kami bersama dengan keluarga, yaitu tercatat sebagai warga sorga, dijamin punya rumah di bumi, punya rumah di surga, tidak mengembara, dimanapun berada melangkah, dijagai pasukan malaikat surgawi. Aku tolak kuasa gelap, aku tolak santet, roh jahat, tuyul, dukun-dukun tidak berkuasa. Bahkan rancangan orang jahat tidak berkuasa atas kehidupan kami. Oleh korban darah Kristus, kami punya iman menginjak setan, menghancurkan kuasa gelap. Mulut kami diberkati. Kami bebas dari segala kutuk. Kami diberkati berhasil yang kami pegang, yang kami kerjakan di dalam karir, bisnis, proyek, usaha, studi, pelayanan kami. Diberkati lipat kali ganda dari berkat tertinggi yang pernah kami raih. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus. Mari kita minum darah Tuhan Yesus. Saudara kasih Tuhan, Anda boleh mengucap syukur sejenak untuk tubuh dan darah Yesus. Apa yang sudah kita terima, kita di dalam Kristus, Kristus di dalam kita. Maka tidak ada kuasa apapun di bawah kolong langit ini yang bisa memisahkan kita. Artinya, perjalanan kita di sepanjang 2025 ini terus berjalan bersama dengan Tuhan. Kita akan melihat perkara-perkara ajaib dinyatakan. Mari kita angkat minyak ini bersama-sama dengan saya katakan, dalam nama Tuhan Yesus, inilah minyak urapan. Setiap tetesnya punya kuasa mengusir setan. Setiap olesnya punya kuasa menyembuhkan sakit penyakit. Silakan pasukan malaikat surgawi hadir. Jagai kami, pagari kami, proteksi kami. Dalam nama Tuhan Yesus inilah minyak urapan. Nah saudara, Anda boleh teteskan di atas kepala saudara. Dan Anda juga bisa berdoa buat pasangan saudara. Buat keturunan Anda. Buat usaha Anda. Buat setiap proyek yang Anda kerjakan. Percayalah, setiap usaha, setiap proyek Anda diberkati, pasti berhasil. Nah, puji nama Tuhan. Amsal 18 ayat 21 berkata, hidup dan mati itu dikuasai oleh lidah. Siapa yang suka menggemakannya, dia akan memakan buahnya. So, melangkah di 2025, lepaskan kata-kata berkat ini dan terjadilah seperti yang kita percayai. Di layar monitor saudara, bersama-sama dengan saya, mari katakan, saya diberkati, berkelimpahan, telah ditebus, telah diampuni, dibenarkan, diurapi, disempurnakan, diberi kuasa, hidup dalam kasih karunia, berharga, aman, sehat, penuh kemuliaan, fokus pada Yesus, disiplin, percaya diri, pandai cerdas. Saya diciptakan segambar dan serupa Yesus untuk menggenapi setiap panggilan dan tujuannya atas hidup saya di dalam nama Yesus. Amin. Wow. Itu yang akan terjadi bagi hidup Anda bersama dengan keluarga. Karena doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat-sangat besar kuasanya. Saya akan tutup dalam doa berkat. Aminkan setiap berkat ini menjadi milik Anda bersama dengan keluarga saudara. Diberkatilah engkau di dalam usahamu. Diberkatilah engkau di dalam pekerjaanmu. Diberkatilah engkau di dalam segala aktivitasmu. Siapapun tinggal dengan engkau pasti diberkati. Keluargamu diberkati. Orang tuamu diberkati. Saudara-saudarimu diberkati. Rumah tanggamu berbahagia. Terimalah berkat anugerah dari Bapa di surga, cinta kasih di dalam Yesus Kristus, kekuatan penghiburan di dalam kuasa Roh Kudus, menyertai mengurapi setiap kita mulai hari ini, sampai Tuhan Yesus datang menjemput Anda dan saya, keluargamu dan keluargaku, kita semua nantinya, sama-sama menjadi warga kerajaan sorga. Yang percaya dengan iman, mari katakan, amin, puji nama Tuhan. Sampai jumpa pada program I Start With Jesus berikutnya, dan God bless you, Happy New Year, amin. Kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu.
Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau